Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlinda Yunistawati dengan NIM 2046417SW18446 dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sains data geospasial lanjut, yaitu tentang Instant Segmentation Deep Learning. Nah, yang pertama, kita di sini menggunakan data parangtritis dan juga bangunan dari parangtritis. Nah, untuk yang pertama, karena bangunan dari parangtritis tadinya ini merupakan data yang kesatuan, tidak poligon per poligon, maka dilakukan explode terlebih dahulu. Kemudian, untuk parangtritis, untuk melakukan proses dari deep learning, yaitu bangunannya harus dikasih dengan kelas 1. Nah, di sini dikasihkan kelas dengan tipe integer dan angka 1. Kemudian untuk proses yang selanjutnya yaitu melakukan export training data for deep learning. Nah, export training data for deep learning ini yaitu menggunakan input rasternya berupa parangtritis.tif, kemudian output foldernya berada pada training FU, kemudian input feature class-nya berupa bangunan, dan class value field-nya class. Nah, kemudian untuk image formatnya, yaitu berupa TIFF format, kemudian tile size X-nya angka 256, tile size Y-nya 256, straight X-nya 128, dan straight Y-nya 128 juga. Nah, kemudian untuk reference sistemnya berupa map space. Nah, ketika sudah dilakukan satu lagi yaitu metadata formatnya RCNN-Max. Kemudian setelah dilakukan pengisian data seperti ini, maka dapat di-run. Kemudian ketika di-run, maka akan menampilkan data berupa training FU, kemudian ada image. Di sini berisi banyak foto sampel dari data parangtritis.tif. Kemudian terdapat juga label, juga terdapat label-label dari sampel tersebut. Kemudian terdapat model, checkpoint, seperti itu. Kemudian terdapat file JSON, EMD, dan map dan stat. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari training data for deep learning tadi digunakan untuk melakukan train deep learning model, untuk membuat model. Nah, apa aja yang diisikan? Yaitu yang pertama, inputnya training FU. Nah, training FU tadi diambil dari hasil dari proses sebelumnya export tadi, yaitu menghasilkan training FU. Nah, ini dimasukkan satu folder. Kemudian outputnya training demo, kemudian postnya 2, kemudian untuk model type-nya max RCNN, batch size-nya 4, kemudian model argumennya menggunakan chip size 256. Nah, untuk backbone modelnya ResNet 50, validasinya 10, dan di sini mencentang stop when model stop improving dan freeze model. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pada saat trained deep learning model, yaitu pada environment-nya. Nah, environment di sini kita pada processor type-nya menggunakan GPU. Seperti itu. Nah, untuk hasil dari trained deep learning model tadi akan menghasilkan training demo. Nah, training demo di sini terdapat model metrik, model karakteristik, model metrik.html, training demo.dlpk, training demo.emd, training demo.pth, dan training validation loss. Nah, di sini untuk model karakteristik yaitu terdapat loss graph. Nah, kurang lebih seperti ini. Biru merupakan train dan oranye merupakan validation. Kemudian terdapat result dan PNG juga. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk HTML-nya kurang lebih sama, menampilkan dari training and validation loss dan juga sampel dari control atau prediction.
seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan model, tahapan yang selanjutnya kita menentukan, AOI yang mau dites. Nah, AOI yang mau dites di sini pertama kali kita harus melakukan, pembuatan dari, AOI kajian yang akan dites. Nah, di sini menggunakan, eee, dari sebagian kecil dari, eee, parangtritis.div. Kemudian akan menghasilkan seperti ini. Nah, dalam sini kita juga harus mengeklip titik bangunan yang akan digunakan untuk melakukan model akurasi. Nah, untuk yang pertama tadi, kita akan melakukan terlebih dahulu berupa detect object using deep learning. Nah, detect object di sini yaitu menggunakan tes area. Tes area di sini yaitu tes yang sudah TIFF atau raster yang sudah dilakukan klip tadi yang merupakan sebagian kecil dari parangtritis.div. Kemudian output detected objeknya berupa tes bangunan.shp, kemudian model definition-nya yaitu trainingdemo.emd. Nah, trainingdemo.emd tadi didapatkan dari hasil dari training demo yang dengan formatnya emd file. Kemudian untuk padding-nya yaitu 64, batch size-nya 4, threshold-nya 0,9, letterbox-nya false, kemudian tile size-nya 256. Nah, kemudian kita ketika sudah melakukan pengisian data, kita run, dan kita menunggu running-nya. Kemudian ketika sudah selesai, maka akan memunculkan prediksi dari tes tersebut, yaitu di sini ditunjukkan dengan warna krem. Nah, seperti ini merupakan dari prediksi dari uh, detect object seperti itu. Kemudian kita akan melakukan tes akurasi. Tes akurasi yaitu menggunakan data bangunan yang telah diklip tadi, yaitu berupa di sini saya menamainya dengan GT bangunan. Nah, GT bangunan dengan prediction tadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yaitu yang pada GT bangunan berupa kotak-kotak, kemudian pada tes prediction-nya ini ada yang bukan merupakan bangunan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan tes akurasinya. Nah, akurasinya itu menggunakan compute akurasi for object detection. Nah, untuk detection feature-nya berupa tes bangunan, dari hasil prediction tadi untuk ground truth-nya di GT bangunan, kemudian output akurasinya tes bangunan compute akurasi, dan untuk output akurasinya berada pada project ini, kemudian untuk detected class value field-nya berupa class, kemudian ground truth class value field-nya berupa class, dan minimum intersection-nya 0,1. Nah, ini kemudian dilakukan run, dan akan menghasilkan ketika sudah berhasil akan memunculkan compute akurasi for object detection completed. Nah, ini akan memunculkan tes akurasi yaitu yang berada pada project dari ArcGIS Pro-nya, yaitu di sini tes bangunan compute akurasi.pdf. Nah, di sini terdapat PDF dengan isi akurasi assessment report, yaitu yang pertama dengan IOU lebih dari sama dengan 0,1 dengan menampilkan grafik kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk IOU lebih besar dari 0,5 akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan untuk IOU lebih dari sama dengan 0,75 akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan yang terakhir, IOU-nya lebih besar sama dengan 0,95 akan menghasilkan grafik seperti ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.